Oke guys, ketemu lagi nih sama saya Kak Toto. Kali ini saya mau bacain kebalik ya. Ya pokoknya bukunya Wiro Sableng. Ini favorit saya sebagai pengantar tidur kalau yang nggak bisa tidur. Wiro Sableng karya Bastian Tito, Hantu Santet Laknat. Langit malam bertambah gelap ketika bulan sabit tertutup lenyap di balik awan hitam. Di kejauhan terdengar suara auman binatang buas dari arah rimba belantara La Sesat Buntu. Wah, nih La Sesat Buntu. Suara tiupan angin berdesir dingin. Tiba-tiba ada suara sayap menggelepar di udara. Jeng. Apa itu ya? Lalu tampak dua titik merah bercahaya melayang dari jurusan gunung Latinggi Meru. Jadi hutannya La Sesat Buntu, lalu gunungnya Latinggi Meru. Dua titik merah itu ternyata adalah sepasang mata seekor kelelawar besar yang terbang menuju puncak sebuah bukit batu berbentuk kerucut tumpul. Di atas bukit batu itu tampak mendekam duduk satu sosok. Tubuh kurus kering, memiliki wajah seperti seekor burung gagak hitam. Gagak hitam. Sepasang matanya kecil tanpa alis. Tubuhnya mengenakan sehelai pakaian dari jerami kering warna hitam. Jerami kering warna hitam. Pakaian. Oke. Dari sikapnya duduk, makhluk ini seperti tengah bersamadi. Tapi anehnya sementara dua tangannya diletakkan di atas batu, dua kakinya dinaikkan ke atas, disilangkan di atas bahu kiri kanan. Tunggu. Dua tangannya di atas batu, dua kakinya dinaikkan. Oke. Iya, gitu. Jadi kakinya naik, dia bertumpu pada tangan. Orang ini adalah dukun seribu jahat, seribu keji yang di negeri Latanah Silam dikenal dengan nama Hantu Santet Laknat. Banyak orang telah jadi korban kejahatannya. Antara lain Lakasipo, dibaca bola-bola iblis. Mantap nih. Dan Lawungu, dibaca rahasia kincir hantu. Ini maksudnya episode-episode sebelumnya ya. Kemudian nenek dukun jahat ini juga telah menguasai Latandai, hingga orang berjuluk hantu Balakaliatus ini menjadi kaki tangannya, yang mau melakukan apa saja, termasuk membunuh istrinya sendiri karena si nenek sudah mencuci otaknya. Baca di episode Wiro di negeri Latanah Silam berjudul Hantu Balakaliatus. Mudah-mudahan saya punya, nanti saya bacakan juga ya. Kelelawar bermata merah bercahaya berputar dua kali di sebelah timur, lalu melesat ke arah puncak batu kerucut tumpul. Gitu ya. Membuat dia segera buka sepasang matanya yang sejak tadi dipejamkan. Ini maksudnya si dukunnya itu ya, membuka mata. Bibirnya bergetar ketika dia mengucap, "Junjungan telah datang." Oke.
Kelelawar hitam keluarkan suara pekikan aneh. Hantu santet laknat turunkan dua kakinya. Lalu dia bersujud di atas batu. Ketika dia bangkit kembali, kelelawar bermata merah telah mengapung di udara. Mengapung berarti nggak kepakin sayap ya, ngambang gitu. Hanya satu tombak di sebelah depan atas kepalanya. Sebelah depan atas satu tombak. Oke. Tepakan sayapnya yang menimbulkan angin deras. Tadi katanya ngapung. Oh, ngapung tapi sambil ngepakin sayap yang deras, membuat rambut dan pakaian si nenek melambai-lambai. Waduh. Juntai-juntai. Junjungan, selamat datang. Aku ucapkan, sudilah junjungan memberitahu maksud kedatangan. Si nenek itu kembali bersujud hingga keningnya menempel di batu. Lalu dia duduk tak bergerak, menatap ke atas, menunggu. Oke. Kelelawar hitam yang mengapung di udara keluarkan suara memekik halus. Sayapnya berhenti bergerak. Nah, ini berhenti bergerak. Bep. Lalu sosok hitamnya mengepul, berubah menjadi asap. Jadi berubah menjadi asap ya. Lalu berubah menjadi asap. Asap ini secara aneh kemudian membentuk sosok sangat angker. Berasap-berasap, tiba-tiba ada sosok angker. Angker itu biasanya gede, tinggi, mukanya punya karakter yang kuat gitu ya. Wah, bisa juga rambutnya panjang, jubahnya panjang hitam. Mungkin juga pakai topi kayak saya nih. Jadi karakternya kuat. Apa tadi? Hantu santet laknat yang juga bertampang angker tetap saja mengkritik bulu kuduknya. Walau sebelumnya sudah beberapa kali dia melihat sosok seram tersebut. Nah, bayangin, ini saking seramnya si dukun santet yang tadi aja, yang udah serem kata orang, masih berasa serem sama ngelihat si bosnya ini ya. Si kelelawar yang berubah menjadi sebuah makhluk. Makhluk yang mengapung dan kegelapan malam di atas bukit batu berbentuk kerucut tumpul itu adalah sosok berjubah hitam. Bener kan, berjubah hitam yang wajahnya berupa tengkorak. Nah, ini yang bikin serem. Berjubah hitam, wajahnya berupa tengkorak. Bayangin, tengkorak ya dengan jubah. Tangan dan kakinya yang tersembul dari bagian jubah serta ujung lengan jubah berupa jerangkong tulang belulang putih. Jelas makin. Sepasang mata tengkorak yang hanya merupakan lubang besar mengeluarkan cahaya kemerahan. Di atas patok kepalanya yang putih bertumbuh rambut putih panjang. Tuh, tadi saya bilang, rambutnya panjang, melambai-lambai ditiup angin. Tiba-tiba rambut yang menjuntai ke bawah itu berjingkrak ke atas, tegak berdiri. Rambut yang menjuntai kaku laksana kawat. Kayak Einstein kalau kesetrum ya. Yang ada gambarnya tuh. Jadi rambutnya kaku. Dua bolongan mata pancarkan cahaya merah lebih terang. Wah, mulut tengkorak yang didereti barisan gigi besar bergerak membentuk seringai menggidik. Nyengir dia nih. Nggak nyengir. Ya gitu, giginya berbaris kan tengkorak ya. Jadi bibirnya nggak ada, jadi nggak bisa nyengir. Dari sela-sela giginya keluar kepulan asap. Asap dari bibir, dari gigi. Oh, nggak ada bibir, gigi. Sesaat kemudian makhluk muka tengkorak tubuh jerangkong yang tertutup jubah hitam itu keluarkan ucapan. Suaranya bergema aneh, seolah keluar dari satu liang dalam. Jadi suaranya itu kayak jauh dari kedalaman.
Dia berkata, hantu santet laknat, tiada kecewa paling hebat selain kekecewaan terhadap dirimu. Wow, jadi si bos besar ini kecewa sama hantu laknat, santet laknat itu ya. Aku sudah cukup bersabar. Mungkin sudah saatnya kau meninggalkan negeri tanah silam. Kukirim kembali ke tempat asalmu di dasar samudra Labiru Hijau. Dia mau dikirim balik ke samudra Labiru Hijau. Wah, Labiru Hijau Tosca berarti ya. Nah, bayangin dia mau dikirim kembali. Ada apa nih di Labiru Hijau ya sampai dia dikirim kembali itu? Seperti hukuman kan gitu ya. Si nenek bernama hantu santet laknat keluarkan suara tercekat dari hidung dan mulutnya yang jadi satu berbentuk paruh burung. Ya kayak bayangin kayak nenek sihir, panjang hidungnya, kayak di film-film nenek sihir itu. Lalu buru-buru dia jatuhkan diri, bersujud di hadapan makhluk yang disebutnya dengan panggilan junjungan. Nah, pasti ada apa-apanya itu si mana tadi Labiru Hijau itu ya, dasar laut. Karena takut banget dia mau dikirim balik ke sana. Makanya dia bersujud dan memohon ampun. Wahai junjungan, bukan aku membela diri. Semua tugas telah aku laksanakan. Namun apa yang kemudian terjadi sungguh di luar dugaan. Nah, dia mencoba meyakinkan sambil meminta belas kasihan ya. Makhluk muka tengkorak menyeringai. Dari mulutnya berhembus keluar asap putih lagi tuh. Nyeringai, asap putih keluar. Hantu santet laknat, kau memang tidak membela diri, tapi kau pandai mencari akal untuk berdalih. Aku ingin tahu apa yang kau maksudkan dengan kejadian di luar dugaan itu. Ya. Kemudian si nenek laknat itu, hantu santet laknat berkata, junjunganku, kalau kau mau mendengar, akan kuterangkan satu persatu, kata hantu santet laknat ya. Lalu nenek bermuka burung gagak hitam ini diangkat kepalanya yang nenek ini mengangkat kepalanya yang sejak tadi bersujud menempel di atas batu. Nah, dia mulai berani angkat kepala untuk bercerita supaya lebih jelas kayaknya. Kejadian pertama menyangkut Lakasipo yang kemudian dijuluki hantu kaki batu itu. Junjungan pasti tahu bagaimana aku berhasil membangkitkan roh istrinya yang bernama Luh Rinjani. Lalu kusuruh dia menjebak suaminya sendiri hingga sepasang kaki Lakasipo tenggelam dalam cairan yang berubah menjadi batu. Tapi kemudian tak terduga ada seorang makhluk aneh bersama dua kawannya muncul menolong Lakasipo. Jika junjungan mau mendengar, biar aku menceritakan apa yang terjadi selanjutnya. Makhluk muka tengkorak berambut putih riap-riapan menyeringai. Dari hidung dan mulutnya kembali mengepul asap hitam. Asap putih, sorry. Sedangkan dari dua matanya memancarkan cahaya kemerahan. Dia keluarkan suara mendengus lalu berkata, dengus dulu ya. Gak ada salahnya aku mendengar ceritamu, hantu santet laknat. Paling tidak aku mau membandingkan
apa yang kau bilang sama dengan apa yang aku ketahui. Jika kau berdusta, kau tahu akibatnya. Aku tidak berdusta, wahai junjungan. Akan kuceritakan semuanya kepadamu. Lalu si nenek bermuka burung gagak itu pun memulai penuturannya. Dalam keadaan sang surya sebentar lagi akan tenggelam, Lakasipo mendukung jenazah Luh Rinjani, istrinya yang menemui ajal, mati dibunuh di jurang batu tak jauh dari Bukit Batu Kawin. Bukit Batu Kawin. Dia melangkah mendekati lubang batu yang telah disiapkannya sebagai makam sang istri. Jenazah perempuan yang hanya sempat dikawininya selama 3 hari itu dengan hati-hati dimasukkan ke dalam lubang. Baru 3 hari dikawinin, masih cinta-cintanya luar biasa nih ya. Hanya alam semesta yang menyaksikan penguburan Luh Rinjani. Mendadak cuaca berubah. Gulungan awan hitam tak dari mana datang muncul menutupi langit. Wow, gitu ya. Petir mengedera, sabung menyambung, guntur menggelegar, jeder. Lalu hujan lebat turun membasahi bumi. Wah, awan bergulung, halilintar, hujan. Lakasipo merasa tidak enak. Dia memandang ke langit gelap. Sesaat gerakannya menurunkan jenazah ke dalam lubang jadi tertahan. Kilat menyambar. Sekejapan udara menjadi terang benderang. Saat itulah Lakasipo melihat bagaimana sepasang mata jenazah Luh Rinjani yang barusan dibaringkannya di liang batu dan sejak tadi tertutup tiba-tiba kelihatan membuka. Nah, petir datang, tiba-tiba istrinya hidup lagi. Bukan itu saja, wajah perempuan yang sudah jadi mayat itu nampak tersenyum. Tuh kan, muka kebuka, tersenyum. Luh Rinjani, desis Lakasipo. Wah, dia kaget nih. Tubuhnya bergetar ya kan? Cahaya kilat lenyap. Bukit batu hijau kembali diselimuti kegelapan. Sesaat Lakasipo masih terkesiap. Namun begitu sadar, dia cepat mengambil sebuah batu besar yang berbentuk pipi dan menutupnya di atas lubang makam. Ada apa ya? Dia tahu istrinya melek lagi, tapi malah ditutup nih batunya nih. 6 buah batu kemudian disusunnya di atas batu pipih penutup makam itu. Sebelum bertindak pergi di bawah hujan lebat dan dalam keadaan basah kuyup, Lakasipo pandangi makam istrinya, lalu mulutnya berucap berlahan, "Wahai Luh Rinjani, apapun yang telah kau lakukan sebelum ajalmu, aku Lakasipo telah melupakan dan memaafkan semuanya." Wih, luar biasa. Ini baru nih. Kau lihat sendiri Luh Rinjani, aku sudah menyiapkan satu makam untuk diriku di samping makammu. Lakasipo melirik ke arah sebuah makam kosong yang sebelumnya sengaja dibuatnya di sebelah kubur sang istri. Aku akan meninggalkanmu Luh Rinjani. Aku akan sering-sering melihatmu. Tenanglah dalam peristirahatanmu. Para dewa dan para peri akan menghiburmu. Selamat tinggal, wahai Luh Rinjani. Lakasipo cium batu makam di bagian kepala, lalu bangkit berdiri. Pergi. Hujan mulai reda, tapi cuaca masih kelam. Masih agak-agak mendung ya. Lakasipo turuni bukit tinggi hijau. Berjalan ke tempat dia meninggalkan Lai kaki 6, kuda tunggangannya. Wah, jadi si Lakasipo ini punya kuda namanya Lai kaki 6. Kenapa Lai kaki 6? Kuda kan 4 kakinya ya. Nah, nanti kita mungkin akan ada penjelasannya nih Lai kaki 6. Belum lama menunggu kuda itu, tiba-tiba Lakasipo melihat ada satu bayangan putih berkelebat di hadapannya. Sasak! Wah.
Kuda hitam berkaki 6. Wah, benar kan? Kuda hitam berkaki 6. Makanya dikasih nama Lae kaki 6. Kuda hitam berkaki 6 bertanduk 2 itu. Berkaki 6 bertanduk 2. Oke. Cula apa tanduk nih? Tanduk ya. Kuda hitam berkaki 6 bertanduk 2 itu angkat 4 kaki dari 6 kakinya lalu meringkik. Gitu ya. Oh, angkat 4 ya. Sepasang matanya yang merah pancarkan sinar aneh. Lakasipo cepat usap tengkuk tunggangannya. Tenanglah, tenang. Tak ada yang perlu ditakutkan. Lakasipo memandang berkeliling. Saat itu, dia sudah mencapai kaki bukit tinggi hijau. Sudut matanya menangkap sesuatu di arah kiri. Lae kaki 6 kembali menunjukkan gelagat gelisah. Lakasipo cepat berpaling. Bayangan putih itu kembali muncul ke jauhan sana. Di antara deretan pepohonan, ada satu sosok perempuan berpakaian putih, meliuk-liuk seperti asap tertiup angin. Ketika dia memperhatikan wajah perempuan itu, tersiratlah darah Lakasipo. Wajah itu adalah wajah Luh Rinjani. Nah, tadi tuh makam udah ditutup, ditumpuk batu 6 lagi di atasnya. Tapi sekarang di depannya dia ngelihat wajah istrinya, Luh Rinjani. This is Lakasipo. Bagaimana mungkin? Barusan saja aku menguburkanmu di makam, ya kan? Gitu. Dia baru aja nguburin di makam, tapi udah nongol di tengah jalan. What's wrong? Sosok putih di antara deretan pepohonan tiba-tiba melambaikan tangan seolah memanggil Lakasipo. Lalu lapat-lapat ada suara panggil, Lakasipo, Lakasipo, suamiku, datanglah kemari. Tolong aku, keluarkan aku dari alam gelap, Lakasipo. Wajah itu wajah Luh Rinjani. Suara itu suara Luh Rinjani. This is Lakasipo. Mulai galau dia. Lakasipo, turun dari kudamu. Marilah, tolong diriku, wahai suamiku. Wah, bayangin, 3 hari baru nikah, ditinggal, terus ada lagi. Galau dia, apa benar itu istrinya atau bukan gitu ya. Mula-mula Lakasipo masih diselimuti rasa takut dan heran. Lalu dia mulai bimbang. Tuh, bimbang. Matanya digosok berulang kali. Aku tidak bermimpi. Sosok itu memang Luh Rinjani. Lakasipo segera turun dari kudanya. Setengah berlari, dia menghampiri sosok Luh Rinjani. Dia berlari di sela-sela pohon, melompati semak belukar, tidak lagi memperhatikan jalan yang dilaluinya. Bas, lari cepat aja. Wahai Lakasipo, suamiku, lekaslah. Makin merinding. Mari lebih cepat. Jarak kita hanya tinggal dekat. Sosok Luh Rinjani kembali memanggil. Waduh, dipanggil makin cepat. Lakasipo lompati serumpunan semak belukar pendek. Namun begitu turun ke tanah, 2 kakinya amblas masuk ke dalam sebuah lubang sedalam pangkal betis. Yes! Masuk dia ke dalam lubang. Kalau tidak cepat diimbangi diri, pasti dia akan tersungkur ke tanah. Dia tarik 2 kakinya, tapi alangkah terkejutnya Lakasipo. Dia sama sekali tidak sanggup mengeluarkan kedua kakinya. Nah, kakinya masuk ke dalam apa ini ya, tanah ya. Lalu dia mendengar suara menggelegak seperti air mendidih. Ketika dia memandang ke bawah, mukanya jadi pucat. 2 kakinya dilihat terpendam dalam cairan aneh berwarna kelabu berbuih-buih. Nah, kelabu berbuih-buih, semen cair, tapi ada buduk gitu ya. Mungkin ya seperti itu, abu-abu soalnya, kelabu.
Begitu gejolak buih berhenti, cairan telah berubah menjadi keras. Oh ya, bayangin kayak semen tapi cepet banget keringnya gitu ya. Memendam sepasang kaki Lakasipo ke tanah. Nah, kakinya masuk ke tanah dan dia nggak bisa bergerak mengeras. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lakasipo membungkuk, merabat cairan beku yang memendam kedua kakinya. Betul. Dengan suara bergetar. Tidak mungkin. Dia gerakan kakinya berusaha melepas, tapi sia-sia. Dia memukul dua tangannya berulang kali. Pukulan yang sanggup menghancurkan batu karang, bahkan tak sanggup membuat bergeming batu keras yang memendam dua kakinya. Jadi dia sakti, batu karang dia bisa hancurkan, tapi benda yang seperti batu yang memendam kakinya itu dihancurkan nggak bisa. Berarti ini lebih keras dari batu yang biasa. Dia pukul. Lakasipo segera keluarkan ilmu pukulan sakti bernama 5 kutuk dari langit. Tuh, 5 kutuk dari langit. Ilmu andalannya. 5 lari sinar hitam menggidik menghantam batu. Susah. Wush, boom. Sinar hitam berbalik mental ke udara disertai dentuman keras. Tapi dua kakinya tetap saja terpendam dalam batu keras yang tidak hancur. Retak pun tidak. Oh, luar biasa ya. Jangankan hancur, retak aja enggak ya. Padahal itu ajian biasanya buat menghancurkan batu karang pun bisa. Lakasipo penasaran, dia kembali kerahkan ilmunya. Hawa sakti dikerahkan pada dua kakinya. Dia keluarkan kesaktian bernama kaki roh pengantar maut. Apalagi kaki roh pengantar laut tadi 5 kutuk dari langit itu pukulan. Nah, ini kaki roh pengantar maut. Cahaya hitam memancar dari kakinya, dari kaki kiri kanan, tetapi segera meredup. Dan celakanya hawa sakti yang tadinya dikerahkan seolah berbalik mencengkeram kedua kakinya. Jadi malah lebih keras mencengkeram. Sakitnya bukan kepala. Celaka, apa yang terjadi dengan diriku? Pasti ada orang jahat. Lakasipo ingat pada sosok Luh Rinjani. Ketika dia memandang ke depan, justru dilihatnya sosok itu bergerak seperti melayang datang ke arahnya. Loh, Rinjani. Tiba-tiba mendengar suara berdentrangan. Sosok Luh Rinjani ternyata memegang sebuah rantai di tangan kanannya. Kerenjing. Pada kedua ujung rantai itu bentuk sebuah japitan besi besar. Luh Rinjani, betul kau yang ada di hadapanku itu? Tanya Lakasipo. Luh Rinjani menyeringai. Wajah itu mendadak berubah. Mula-mula pada mulutnya. Mulut itu mencuat menonjol gigi-gigi mengerikan. Lalu kulit wajahnya seolah leleh hingga membentuk tulang tengkorak. Dua mata berubah menjadi sepasang rongga mengerikan. Rambutnya yang hitam juga lenyap. Kepalanya kini telah menjadi sebuah kepala tengkorak putih. Lalu dua tangan yang tersembul dari balik pakaian putih bergantian pula menjadi tulang belulang mengerikan. Bayangin ya, dari perempuan cantik tiba-tiba berubah menjadi tengkorak. Lakasipo keluarkan seruan tertahan saking kagetnya. Sosok tengkorak menerunduk dengan satu gerakan sangat cepat. Makhluk itu menjepit pangkal betis Lakasipo kiri kanan. Jadi pangkal betisnya dijepit. Kau ini bukan Luh Rinjani, kau makhluk jahat jadian, teriak Lakasipo. Waduh, baru nyadar dia kalau itu bukan istrinya. Sosok tengkorak tertawa melengking. Emang lampir ya. Kau, bukan, takdir buruk telah jatuh atasmu Lakasipo. Kau yang terpendam dalam 2 batu seumur hidupmu. Tubuhmu akan rusak, busuk, hancur luar dalam. Kau akan mengalami siksaan berat sebelum menemui ajal. Bayangin, gak bisa kemana-mana, dia tinggal menunggu ajal. Tapi dia punya kesaktian, berarti gak gampang matinya. Dan itu berarti penderitaan yang panjang. Makhluk jahanam, kau pasti suruhan orang jahat. Katakan siapa yang menyuruhmu, teriak Lakasipo.
Kau akan mendapat jawaban lama sekali, Lakasipo, jawab makhluk muka tengkorak. Setelah sosokmu berubah menjadi jerangkong dan rohmu melayang di langit hampa. Lakasipo menghantam tangan kanannya, pukulannya 5 kutuk dewa dari langit menderu, 5 larik sinar hitam berkiblat. Boom! Pukulan sakti menghantam telak sosok putih di depannya. Braviar! Sosok putih hancur berantakan. Serpihan tulang tengkorak dan tulang jerangkong bertaburan di udara, lalu berubah menjadi asap lenyap tanpa bekas. Lakasipo meraung keras, dihantamkan pukulan sakti bertubi-tubi, namun akhirnya dia lemas sendiri dan jatuh terduduk di tanah. Nah, kalau membaca kisah yang ini bisa di episode pertama Petualangan Dua Sableng di Negeri Latanah Silam, berjudul Bola-bola Iblis. Kayaknya saya tadi ada. Nah, ini saya punya nih. Ini bola-bola iblis. Nanti kapan-kapan saya bacain ya, bola-bola iblis. Oke, bab 1 dari hantu santet laknat